Halo semuanya, saya Ulfa masih dalam kuliah inteligensi buatan. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya mengenai rational agent, pada video ini kita akan membahas mengenai PEAS, yaitu 4 hal yang harus kita definisikan pertama kali saat merancang rational agent. 4 hal yang harus kita definisikan di awal ketika merancang rational agent adalah pertama, P, performance measure, yaitu pengukuran kinerja untuk menilai apakah agen yang dibangun sudah bekerja dengan baik atau belum. Yang kedua, E, environment, yaitu lingkungan di mana agen akan ditempatkan. Yang ketiga adalah actuators, bagian dari agen yang bisa melakukan aksi dan berdampak pada lingkungan. Harap diingat, yang diminta di sini adalah actuators, bagian agen, jadi bukan aksinya. Yang keempat, S adalah sensors, bagian dari agen yang bertugas untuk menangkap persepsi dari lingkungan. Untuk lebih memahami PEAS, mari kita lihat contoh perancangan agen pengemudi taksi otomatis. Performance measure yang bisa kita tentukan di awal untuk menilai seberapa baik kinerja agen antara lain adalah keamanan mengemudi, kecepatan sampai di tempat tujuan, tidak melanggar peraturan lalu lintas, perjalanan yang nyaman bagi penumpang, dan keuntungan yang didapatkan maksimal. Untuk environment-nya, lingkungan di mana agen ditempatkan nanti, di mana informasi dari lingkungan nanti diperlukan untuk menentukan aksi dari agen pengemudi taksi. Antara lain, jalan, bisa berjalan lurus, berbelok, perempatan, dan seterusnya. Kendaraan yang lain yang ada di sekitarnya, pejalan kaki, dan juga penumpang taksi. Actuators untuk agen ini adalah kemudi untuk menentukan arah kendaraan, pedal gas, rem, tuas untuk mengaktifkan lampu tanda akan ke kiri, ke kanan atau hazard, dan juga klakson. Harap diingat lagi, aktuator berbeda dengan aksi. Contoh aksi adalah mengerem, meningkatkan laju kendaraan, berbelok ke kiri atau ke kanan. Sedangkan yang harus kita definisikan di awal untuk PEAS adalah aktuator, bukan aksi. Terakhir adalah sensors. Di sini bagian agen yang bisa menangkap informasi dari lingkungan adalah kamera, sonar, alat penunjuk kecepatan, GPS, alat penunjuk jarak yang telah ditempuh, sensor yang diletakkan pada mesin, dan juga keyboard. Nah, kira-kira keyboard untuk apa ya? Misal, penumpang sebagai bagian dari lingkungan ingin memberikan umpan balik pada agen pengemudi, maka umpan balik dari penumpang tersebut bisa diberikan melalui keyboard yang sudah disediakan, dan umpan balik tersebut akan ditangkap oleh agen untuk mengetahui apakah cara mengemudinya sudah baik atau belum berdasarkan masukan dari penumpang. Satu contoh yang lain untuk agen yang melakukan diagnosis medis. Performance measure-nya di sini adalah pasien menjadi sehat, biaya yang dikeluarkan minimal, dan tidak ada atau minim keluhan atau tuntutan hukum dari pihak lain. Environment untuk agen ini adalah pasien, rumah sakit, dan staf rumah sakit. Actuators yang didefinisikan di sini adalah tampilan layar. Kenapa? Karena semua aksi yang dilakukan oleh agen, yaitu aksi untuk memberikan pertanyaan pada pasien, aksi untuk memberikan tes dan kemudian memberikan diagnosis, kemudian juga aksi untuk memberikan rujukan, semuanya dilakukan melalui layar tampilan kepada lingkungannya, yaitu pasien, staf, atau rumah sakit. Sedangkan sensor yang didefinisikan di sini dalam hal ini adalah bagian agen yang bisa menangkap informasi dari lingkungan digunakan keyboard. Jadi, informasi berupa gejala awal pasien, temuan setelah dilakukan pemeriksaan, dan jawaban pasien atas pertanyaan yang diajukan, semuanya ditangkap oleh agen melalui keyboard. Masih banyak contoh-contoh definisi PEAS untuk berbagai jenis agen.
yang bisa Anda baca pada buku Artificial Intelligence Modern Approach karya Russell dan Norvig. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis lingkungan, karena lingkungan yang berbeda membutuhkan kemampuan agen yang berbeda juga. Selamat belajar!